benar, dia hidup oleh iman. Pegawai yang benar, dia hidup oleh iman. Wira swasta yang benar, mahasiswa yang benar, dia hidup oleh iman. Orang Kristen itu hidup karena iman, karena pengharapan, karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu,
jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kami berdiri menyembah-Mu, memuji Engkau Allah Bapa kami, Juru Selamat kami yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, kami haus, kami lapar akan Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih buat pribadi-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan, kami bergembira karena Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Pagi ini Amba mohon Tuhan, ampunilah segala salah, segala dosa, segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu Tuhan, sucikan kami dengan Roh-Mu, dengan kasih karunia-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Bapakku, di dalam nama Yesus, kami sungguh sangat berterima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Hamba berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat yang hebat, jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang sangat mencintai Tuhan. Tuhan, berikan iman, tambahkan iman kami, berkati rumah tangga kami, pekerjaan, usaha kami Kau berkati Tuhan. Kami sungguh-sungguh beryakin akan Tuhan, di dalam Yesus kami diberkati, di dalam Yesus kami berkemenangan Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami dengan kesembuhan, dengan kesehatan, dengan pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu benar-benar makanan. Firman-Mu itu sungguh-sungguh makanan buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, sehingga kami semua sangat-sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih buat seluruh pelayan. Kita buka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Hari ini firman Tuhan masih dalam iman. Kita beri tema membangun iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Semua katakan membangun iman yang hidup dan iman yang bertumbuh. Dua ya. Membangun iman yang hidup dan iman yang bertumbuh. Kayaknya kurang kuat, 2, 3 ya. Membangun iman yang hidup dan iman yang bertumbuh. Bagian keempat ini kita beri tema 4 dasar iman yang kokoh. Jadi kita ada belajar 4 dasar iman yang kokoh. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Ibrani pasal 11. Mari kita baca sama ayat 1 sampai 4. 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca kuat-kuat ayat 2 ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 1 kita baca 2 kali lagi. Ayat pokok kita 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal ini, Tuhan Yesus menginginkan, Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan dan sebagai jemaat Tuhan, Yesus sangat mengharapkan supaya kita benar-benar punya iman yang kokoh, iman yang hidup dan iman yang bertumbuh. Dari firman Tuhan ini, Yesus memberitahukan, karena kita sudah terima Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah bertobat dan hidup baru di dalam Yesus. Tuhan Yesus ingin menegaskan satu hal, bahwa kalau kita hidup jadi orang Kristen, kita harus punya iman. Kita harus hidup dengan iman. Kita harus membangun iman. Tidak boleh punya iman ecek-ecek. Tidak boleh iman kita sekedar-sekedar. Karena orang benar, orang percaya hanya hidup oleh iman. Katakan amin. Tolong Roma 1 ayat 17 kita baca sama. Roma 1 ayat 17. Sekarang Bapak mau tanya kita, siapa yang hadir hari ini yang sudah terima Yesus? Angkat tanganlah semua. Amin. Siapa yang sudah dibaptis? Bapak Ibu, Alkitab katakan, kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, harus betul-betul punya iman yang kokoh. Katakan amin. Itu sebabnya ini sudah 4 minggu kita terus belajar. Tuhan terus didik kita agar punya iman, iman yang benar-benar hidup dan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Roma 1 ayat 17 kita baca sama. 2 iya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Sekali lagi kalimat terakhir, orang
benar akan hidup oleh apa? Iman. Pedagang yang benar, dia hidup oleh iman. Pegawai yang benar, dia hidup oleh iman. Wira swasta yang benar, mahasiswa yang benar, dia hidup oleh iman. Kita lihat Galatia 3 ayat 11. Kita baca sama. Kenapa iman kita harus kuat? Galatia 3 ayat 11. Semua baca kuat-kuat. 2, iya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kita baca kuat. Karena apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Orang Kristen itu hidup karena iman, karena pengharapan, karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 tadi berkata, iman adalah dasar. Dasar artinya pondasi. Dasar artinya alas. Iman adalah dasar. Maksudnya pondasi adalah dasar dari bangunan. Bisa bilang amin, saudara. Jadi saudara, kalau kita tidak punya iman, kita akan mudah kalah. Kita bisa pergi ke dukun, kita bisa main judi, kita bisa macam-macam, saudara, kalau tidak punya dasar. Kenapa? Karena itu hari ini kita mau belajar dasar-dasar iman. Katakan amin. Yang mengerti kita beri tepuk tangan. Tuhan Tuhan. Hari ini kita belajar ada 4 pondasi iman. Ada 4 dasar iman. Catatlah, kita belajar biar kita bertumbuh. Seberapa yang sempat hari ini kita belajar. Yang pertama, dasar iman yang pertama adalah firman Tuhan. Mari semua katakan sama-sama firman Tuhan. Kita baca Ibrani 11 ayat yang ketiga. Dan firman Tuhan itu bukan hanya menumbuhkan iman, bukan hanya membuat iman timbul, tetapi firman Tuhan itu dasar utama dari iman. Bisa bilang amin. Anak-anak muda, pemuda-pemudi, firman Tuhan itulah pondasi utama dari iman. Kita baca ayat 3. 2. Iya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya baca sekali lagi. Karena iman kita mengerti sekarang bahwa alam semesta, seluruh tata surya, bumi, Pluto, apa lagi? Merkurius, seluruh planet-planet, saudara, seluruh dunia, seluruh daratan, seluruh lautan, seluruh pohon-pohon, seluruh burung-burung, seluruh binatang-binatang, kata Alkitab, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman. Itulah dasar. Kenapa, saudara? Yang pertama, ayat 3, sehingga apa yang kita lihat sekarang ini semuanya telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua yang ada sekarang tadinya tidak ada, tetapi kenapa sekarang jadi ada? Karena firman. Katakan amin, saudara. Kalau saudara, kita lihatlah Roma 4. Sebelum tahu, saudara, Roma 4 ayat 17. Kenapa harus firman? Ayat 17. Kita
Kita baca sama kuat. 2, ya, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, ia beriman, yaitu Allah, apa katanya, yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya, apa katanya, apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Katanya dengan firman Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang sulit jadi mudah, yang mati jadi hidup. Saudara, yang tidak mungkin itu jadi mungkin karena firman Tuhan. Adakah saudara kita hari ini yang sedang menghadapi kesulitan? Bacalah Alkitab, renungkan firman, hafal firman, ucapkanlah firman. Kata kita, firmanlah yang telah membuat orang mati hidup, orang sakit disembuhkan, masalah-masalah yang banyak diselesaikan. Karena firman itu Allah sendiri. Katakan amin, saudara. Karena itu kita harus kuat di dalam firman. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Firman membuat semua impian menjadi kenyataan. Siapa yang mau impiannya jadi kenyataan? Amin, saudara. Saya sekarang hari ini sangat bersuka cita, bergembira. Saya yakin betul impian-impian kita, impian-impian sangat dikabulkan Tuhan. Karena apa? Karena firman. Kita baca Yohanes 1 ayat 1, 2, ya, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa katanya? Adalah Allah. Ya. Firman itu Allah sendiri. Jadi waktu kita baca firman, kita sedang membaca Allah. Waktu kita bawa firman, kita sedang membawa Allah. Waktu kita mengucapkan firman, kita sedang mengucapkan Allah. Kata Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita punya kesusahan, percayalah dengan iman bahwa firman akan mengurai semuanya menjadi mudah dan selesai. Katakan amin. Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayat 6. Kita baca sama kuat. 2, ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Katakan amin. Sekali lagi kuat-kuat, 2, 3 ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi iman itu dasar. Amin. Apa dasar iman Kristen? Firman Tuhan. Apapun yang kita ingini kepada Tuhan, cocokkan kepada firman Tuhan. Kalau cocok, pasti tidak gagal. Saudara yang beriman, yang punya pengharapan betul-betul menikmati berkat Tuhan, yang punya pengharapan iman bertumbuh, bacalah Alkitab pagi, siang, dan malam. Bisa bilang amin. Karena Roma berkata, karena firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara, siapapun saudara hari ini, firman Tuhan menjamin, kalau kau rajin baca Alkitab, rajin menyelidiki Alkitab, engkau tidak akan pernah gagal. Bisa bilang amin. Kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 2.
dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Kita baca sama. 2. Iya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, sama-sama kuat-kuat. Apa saja yang diperbuatnya atau yang dikerjakannya atau yang diusahakannya pasti berhasil. Katakan amin. Saudara pernah dengar kata Sentul? Sentul City di Bogor, Jakarta, pernah dengar? Kan ada perumahan-perumahan yang keren. Salah satu namanya apa? Sentul. Saya kenal seorang manajer Sentul itu. Waktu itu Sentul itu katanya sudah hampir redup, kurang terkenal. Salah seorang manajernya itu anak Tuhan, hamba Tuhan yang suka melayani Tuhan. Sekali waktu saya diundang ke sana, ke kantornya oleh manajernya, diajak ke sana dari Jakarta untuk berdoa. Waktu itu kami doa khusus untuk satu tipe perumahan yang sempat tidak laku. Jadi itu batunya udah dibangun berlumut, sempat tidak laku. Dia bilang, Pak Marli doakan, nanti saya bersaksi. Akhirnya kami berdoa, Tuhan berkatilah rumah-rumah ini semua. Amin. Buatlah. Udah. Sampai kantor dia bilang begini, aku ini Pak nggak pandai ngadain katanya. Aku nggak pandai bisnis, karyawanku nggak banyak. Tapi aku bersaksi sama Bapak, di mana rahasianya? Aku pagi sebelum berangkat kantor baca Alkitab. Nah, itu normal, itu semua orang kerjakan. Tetapi satu hal yang aku saksikan, setelah makan siang, aku pasti baca kitab 2-3 pasal. Itu selang, kadang-kadang 5 pasal. Jadi makan siang, itu istirahat 1 jam. Saya baca 2-3 pasal, seringkali 5 pasal. Setelah itu aku berdoa. Dan hebatnya katanya, orang kirim pembeli di Sentul ini. Dan orang luar negeri, orang-orang kaya, dia itu laku kayak pisang goreng katanya. Saudara, kita katakan, lihat sini, kita katakan, apabila kau merenungkannya siang. Kita kan cuma pagi dan malam, siang dan malam katanya. Apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Yang percaya bilang amin. Bisa bilang amin, siapa mau berhasil? Lambaikan tangan bilang, saya mau berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, baca firman, baca sungguh-sungguh dengan luar biasa. Katakan haleluya. Kita baca satu ayat lagi, Yosua 1 ayat ke-8. Yosua 1 ayat 8. Mari semua baca, ini ayat bagus. 2. Iya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Pertama, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang kedua, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan pekerjaanmu akan selalu apa? Beruntung. Bisa bilang amin, saudara? Jadi Ibrani berkata, dasar pertama dari iman adalah firman. Paulus seorang pemikir yang sangat cerdas. Lama banyak ahli bingung mana yang duluan, dunia, telur atau ayam. Ayam atau telur. Tapi Alkitab menjawab dengan tegas. Alam
semesta ini dijadikan oleh firman. Bisa bilang iman kita pun akan kuat oleh firman. Kejadian 1 ayat 3 berkata, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kenapa? Karena firman membuat apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Saya berdoa biarlah minggu ini kita semua dapat keberuntungan. Bisa bilang amin. Kalau kau minggu-minggu gak ada untung, baca kita, renungkan firman. Biarlah minggu ini kita semuanya mengalami keberuntungan dari Tuhan Yesus. Yang percaya berilah tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, berarti 2 lagi musuh. Dasar iman yang kedua adalah kasih Allah. Kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, telah mengaruniakan, telah menghadiahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kepada kita. Lahir di Bethlehem, mati di kayu salib mengampuni dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang beriman kepada Yesus, dia pasti selamat. Sudah. Dasar yang kedua adalah kasih. Katakan amin. Namanya, lihat Bapak, kasih Allah. Coba bilang sama sebelah, aku mengasihi. Ayo coba. Mari bilang lagi 2, 3 ya. Aku mengasihi. Bapak Ibu, aku mengasihi. Lihat wajah Bapak, nggak mudah ngomong gitu. Kalau lagi gondok, betul atau betul? Kalau lagi gondok, kita bilang langit bumi boleh lenyap, tapi gondokku tidak tetap. Saudara, kasih Allah itu namanya kasih Yesus. Bisa bilang. Jadi dasar iman Kristen adalah apakah? Kasih. Namanya kasih Yesus. Bagaimanakah kasih Yesus itu? Ini yang dicatat. Kasih Yesus adalah Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi Bapak ulangi, catatlah dengan baik. Kasih Yesus adalah Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kasih Yesus adalah Yesus mengasihi saya, Marlin Huta-Julu, ketika aku masih berdosa, bukan karena aku sudah baik. Katakan amin. Jadi kasih Kristus itulah kasih agape, kasih agapau, kasih Allah, kasih Kristus mengasihi ketika kita masih berdosa. Kita lihat Roma 5 ayat 8. Adakah saudara yang lagi gondok hari ini? Adakah kau lagi kecewa, sakit hati? Dengan baik, terimalah kasih Yesus. Yesus mengasihimu dengan segenap hidupnya. Bisa bilang amin? Saudara berharap akan kasihnya. Rasakanlah kasihnya yang luar biasa. Ayat 8. Inilah kasih Yesus. Kita baca sama. 2, 3. Iya, akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasihnya kepada Marlin, kepada kita, kepada saya. Amin, saudara. Bagaimana dia tunjukkan? Terus, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Matinya di mana? Di kayu salib. Bisa bilang amin. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan memberikan Yesus
kita baca 2 ya. Ketika Marlin masih berdosa, kata kita sebut nama 2, 3 ya. Ketika Marlin masih berdosa. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya waktu aku masih berdosa. Aku masih jahat, aku masih mencuri. Waktu aku jatuh dalam dosa, curi ayam, mengejek orang. Waktu bibirku ini masih tukang cerewet dan jabil. Waktu hatiku gampang sakit hati, saudara. Tuhan mengasihiku waktu aku seperti itu. Bisa bilang amin, saudara. Ayat 6 kita lihat. Ayat 6 Roma pasal 5 ayat 6. 2, 3 ya. Karena waktu kita masih lemah, masih penuh dosa, amin. Waktu kita masih demo menghadap Tuhan bawa spanduk, apa kau Tuhan, apa ibadah-ibadah itu, turun kau biar aku yang naik, kita bilang. Ngerti saudara? Waktu kita sejahat itu. Terus apa katanya ayat 6? Kristus telah mati untuk kita orang apa? Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Tuhan mengasihi waktu aku masih berdosa, aku masih jahat. Waktu Pak mutar-mutar banyak dosa, istri gak tahu dosa. Waktu saudara-saudara berdosa, mungkin kau mencuri, mungkin kau pornografi, mungkin kau melakukan yang jahat, mungkin kau pura-pura berdoa tapi tidak berdoa, pura-pura baca kitab tapi tidak baca kitab. Waktu kita sejahat itu, Tuhan mengasihi kita. Bisa bilang amin, saudara? Saudara bisa rasakan kasihnya yang luar biasa. Ingat kisah anak bungsu, amin. Anak bungsu itu pulang udah menghabiskan hartanya. Waktu sampai ke rumah bapak, kalau dia orang Batak bilang hundul, duduk, kasih pertanggungjawaban, semua harta murid gak ada. Anak bungsu itu sudah miskin, pakaiannya compang-camping, baru menghabiskan harta bapaknya. Begitu pulang langsung dirangkul. Itulah kasih. Dia melupakan segala kejahatan, dia melupakan segala dosa-dosamu. Lalu dibilang ambil makanan, ambil jubah, ambil sepatu, beri cincin, mari kita bersukaria karena aku mengasihinya. Bisa bilang amin, saudara? Hari ini dengar baik Bapak Ibu, Yesus mengasihimu. Bisa bilang amin? Kau jangan bilang, Pak, aku banyak dosa. Dengar, Tuhan tidak melihat dosamu, karena kasihnya jauh lebih besar dari dosamu. Bisa bilang amin? Sambutlah kasih Yesus dengan tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena itu kita lihat 1 Yohanes 3. Kita sebentar lagi habis. Dan perjamuan kudus ayat 11 sampai 16. Kita baca pelan-pelan. Luar biasa Tuhan. Ayat 11. 2 ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bisa bilang amin? Bahwa kita apa? Harus saling mengasihi. Kasihilah orang tuamu, kasih temanmu kerja. Jangan kau marah sama dia. Kalau kemarin hatimu panas, hari ini bertobat. Karena dasar iman adalah apa? Kasih. Kita baca ayat 13. 2 ya. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kalau dunia membenci kamu, gak apa-apa. Yang penting kau kasihilah mereka. Bisa bilang amin? Si panggar bohong, gak apa-apa. Saudara, lihat wajahku yang sederhana. Terlalu banyak kekurangan.
terlalu banyak dosa kita, terlalu banyak jelek kita, hidung kita pun tak sempurna. Cuman puji Tuhan lubangnya dua. Bisa bilang amin. Gigi kita pun tak rata, rambut kita pun tak normal, karakter kita nggak baik. Ada orang bilang aku kecewa dengan ini, tidak apa-apa. Tapi dengan baik kita harus mengasihi. Bisa bilang amin. Ayat 14 kita baca sama 2, 3 ya. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam neraka, dari dalam maut ke dalam hidup, ke dalam surga, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Bisa bilang amin. Jadi kalau kita mengasihi saudara kita, kita sudah pindah dari orang gagal menjadi orang berhasil. Bisa bilang amin. Dari maut kepada apa? Hidup. Dari tidak punya harapan jadi punya harapan. Kalau kau hari ini gagal, kasihilah orang, kau pindah kepada hidup. Terus kita baca yang 14 bagian akhir. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Siapa mau berhasil? Lambaikan tangan yang mau berhasil, bilang saya mau berhasil. Saudara kita harus mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, kita tetap hidup dalam gagal. Kita buka ini gagal, buka ini gagal, tetap di dalam maut. Saudara, kasihlah orang yang membencimu. Bilang amin. 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 Bilang sama sebelah lagi, aku mengasihi. Yang sebelah bilang, aku juga mengasihimu. Saya bilang amin. Apakah saudara bersuka cita? Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Mudah-mudahan tidak ada pembunuh di sini. 15. 2 ya. Setiap orang, sama-sama 2 ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ayo. Siapa yang benci bapaknya? Ayo. Siapa yang benci mamanya? Ayo. Siapa yang membenci teman kerjanya? Ayo. Siapa yang membenci tetangganya? Ayo. Yang paling gawat satu rumah benci pula. Karena setiap orang yang membenci itu pembunuh. Sini gak ada ya? Bisa bilang amin? Maka iman kita jatuh bangun. Kita teruskan bagian B ayat 15. 2 ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bisa bilang amin. Ayat 16 ini semua harus baca. Harus baca kuat-kuat. 2 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Katakan amin. Katanya demikianlah kita ketahui kasih Yesus, kasih Kristus, bahwa Yesus Allah kita telah memberikan nyawanya, telah memberikan hidupnya, telah memberikan darahnya, mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Itu luar biasa, luar biasa. Kita bilang makasih kepada Tuhan. Amin. Bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah beri persepuluhan, bukan karena kita sudah tahu nyanyi. Waktu kita masih jelek, Yesus mengasihi kita. Itu cinta yang hebat sekali. Bisa bilang amin. Bagian B-nya kita baca sama-sama. 2 3 ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bisa bilang amin. Suami wajib menyerahkan nyawa untuk istri.
Istri wajib menyerahkan nyawa. Coba bilang sama sebelah, aku mau menyerahkan nyawa untuk. Berani nggak? Ayo coba. Amin. Saudara mau serahkan nyawa? Nanda bilang sama siapa? Berani lo menyerahkan nyawa Nanda untuk siapa? Ayo bilang kanan kiri, aku mau serahkan nyawa kepadamu. Hari ini siapa yang dengan iman menerima bahwa Yesus telah menyerahkan nyawa untuk diri? Angkatlah tangan. Bisa bilang amin? Bisa lambaikan tangan dan bilang terima kasih buat Tuhan Yesus. Itulah kasihnya yang luar biasa. Sekarang maukah kau menyerahkan nyawa untuk Tuhan Yesus? Siapa yang mau serahkan nyawa untuk Tuhan Yesus? Betul, amin saudara. Doalah kepada Tuhan. Natal ini hari ulang tahun Tuhan Yesus. Jangan cuma kasih sumbangan, tapi kasih tenaga, serahkan nyawa pada Tuhan. Pertanyaan kedua, maukah kau memberi nyawa buat saudara? Katakan amin. Amin. Kurang kuat, amin. Amin. Bisa bilang amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau pemain kasih nyawa untuk KFA Purba, harus. Tapi itu wajar, biasa. Amin. Tapi kalau pemain kasih nyawa ke bapak buta-buta, itu baru firman Tuhan. Bisa bilang amin sudah. Karena itu itulah dasar kita. Bapak Ibu jangan sebut, tapi cukup angkatkan. Siapa yang punya mimpi masa depan, yang punya harapan masa depan, angkat tangan tinggi-tinggi. Dengar baik. Alkitab katakan kalau kita punya mimpi, punya cita-cita besar untuk masa depan, dasarilah dengan kasih Kristus. Bisa bilang amin. Di mana dasarnya? Kita baca ayat terakhir, Roma 8 ayat 32. Ayat hafalan kita. Baca ulang-ulang ayat ini, renungkan ayat ini, kita pasti keluar. Kita baca sama ayat 32. Kuat-kuat. 2. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua waktu kita masih berdosa. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan, tidak memberkati segala sesuatu yang kita cita-citakan kepada kita bersama-sama dengan Dia? Katakan amin. Katanya Ia Bapa yang luar biasa, yang menyerahkan dirinya sendiri, yaitu anak tunggalnya sendiri, yaitu Yesus Kristus rela mati di kayu salib ketika kita masih salah, kita masih berdosa, waktu kita cuek sejelek-jeleknya. Allah Bapa kita, Dia memberikannya karena kasih kepada kita. Paulus bilang, bagaimana mungkin kalau kau cuma minta satu rumah Dia gak kasih? Gak mungkin. Bagaimana mungkin kalau kau minta kau diberkati, kau tidak diberkati? Bagaimana mungkin kalau kau minta supaya kuliahmu ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan? Karena Yesus pun Dia rela karena kasihnya diberikan mati untukmu. Katakan amin saudara. Gak mungkin Pak, gak mungkin Bu, kau tidak berhasil. Tetapi tadi katanya yang nomor 1, renungkanlah firman Tuhan siang malam. Mana mungkin kau tidak disembuhkan? Gak mungkin. Bilang sama sebelah, gak mungkin. Bilang, gak mungkin. Adakah kau punya susah? Besar kali susahmu dengar. Kalau Yesus pun karena kasihnya, itu dirinya sendiri, karena Dia Tritunggal, Dia serahkan hidupnya untukmu. Waktu kau masih berdosa, mana mungkin
Dia tidak tolong kita. Saya bilang amin. Nggak mungkin. Mari percayalah kepada Tuhan. Kalau rambut yang gini bagus Tuhan bisa beri. Rambutmu bagus semua. Saya bilang amin. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin itu. Dia nggak kasih kita sampo sekedar untuk cuci rambut. Betul atau betul? Mana lebih susah? Kasih sampo atau kasih rambut? Kasih rambut. Kalau Tuhan bisa bikin kakimu, kasih kau kaki yang bagus dan nyalip, punya kuku yang warna-warni. Kalau kaki aja dia beri, mana mungkin dia nggak kasih kau sepatu sekedar untuk alas kaki kita jalan. Kalau badan ini dia kasih, nggak mungkin dia nggak kasih baju untuk kita merayakan Natal. Bisa bilang amin. Itulah sebabnya Yesus katakan, janganlah kamu khawatir soal apapun. Lihatlah burung-burung di udara. Dia yang tidak nanam, burung-burung tidak pernah bahasa roh, burung-burung tidak pernah bawa Alkitab, Tuhan kasih makan. Apalagi saudara-saudara semua. Kenapa? Karena Allah mengasihiku, karena Allah mengasihimu, karena Allah mencintai keluargamu, karena Allah mencintai masa depanmu. Yang mengerti katakan amin. Tersenyumlah kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Bisakah kita beri tepuk tangan yang meriah? Meriah. Itulah sebabnya tadi waktu kita menyembah Tuhan kasih 3 nasihat. Yang pertama, kata Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Karena kasihnya besar, mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan hari ini hujan. Hujan kita bisa ibadah, bisa bilang amin. Nanti pulang ke rumah, karangan kita dimakan orang. Kita bilang terima kasih Tuhan, rantanganku dimakan orang. Karena mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu dasar iman kita. Yang kedua Tuhan bilang Roma 12 ayat 12. Kalau Roma 12 ayat 12 harus saudara apa? Mungkin minggu depan kita jadikan ayat apa? Katanya bersukacitalah dalam pengharapan. Bisa bilang amin? Bersukacitalah dalam iman. Bersukacitalah dalam cita-cita. Sabar kalau kepala terantuk. Bisa bilang amin? Sabarlah kalau kau lagi sesat, tagihanmu gak dibayar. Orang yang kau harapkan mengecewakan. Gak ada orang yang bisa memuaskan kita, cuma Yesus. Bisa bilang amin? Sabar. Ambil es batu, taruh di dada, sabar. Ada lagu sabar, sabar. Amin, sabar. Aturannya kau untung gak untung, sabar. Tapi tetap bersukacita. Dan yang ketiga katanya bertekunlah dalam doa. Pagi-pagi berdoa, siang berdoa lagi, malam berdoa lagi. Kasihlah waktumu 2 jam per hari berdoa kepada Tuhan. Mau ke ladang, mau kerja berdoa, sampai ladang berdoa. Mau pulang berdoa, sampai rumah berdoa. Mau berangkat gereja berdoa, sampai gereja berdoa. Selesai doa berkat berdoa, mau pulang berdoa. Percayalah, Tuhan gembalamu yang baik. Dia bilang gak mungkin tidak memberkatimu, tidak mungkin. Kalau dia sangat mengasihi kita. Bisa bilang amin, saudara. Yang terakhir Tuhan bilang tadi waktu penyembahan, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan segala keinginan hatimu. Apa kerinduanmu hari ini? Maukah kau disembuhkan oleh Tuhan? Bergembiralah karena Tuhan. Maukah kau pekerjaanmu diberkati? Kalau sentul sini tadi bisa diberkati. Allah yang dia sembah sama dengan yang kita sembah. Alkitab yang dibacanya sama dengan Alkitab kita. Katakan amin. Tidak ada beda. Maka Tuhan katakan, aku akan mengabulkan segala keinginan hatimu.
Itu kata Mazmur 37 ayat 4 tadi kan. Mazmur 37 ayat 4 katanya bergembira karena Tuhan. Bisa bilang amin? Bisa bilang haleluya? Adakah kau yang belum sarapan? Bergembiralah. Lihat dong, kita mau berdiri tapi belum berdiri. Kita mau menyanyi, tadakan tangan dengan gembira. Biar makasih Tuhan, waktu aku berdosa Engkau mati untukku. Kata Roma 5 ayat 9, lebih-lebih setelah kau tahu bernyanyi, engkau tahu angkat tangan, Tuhan pasti menolong dengan luar biasa. Amin saudara. Kalau waktu kita berdosa pun Yesus dia beriman. Apalagi sekarang kita udah minta ampun dari dosa kita. Kita udah berizin, kita dibaptis. Kita sudah mau ke gereja dan bawa Alkitab. Kita mau mengangkat tangan dan makan perjamuan kudus. Jangan kau takut teman. Yesus Allah Gembala yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 4. Ya. Ini ayat paling lama keluar. Amin saudara. Gak ada, oh ada. Kan katanya bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, akan mengabulkan kepadamu apa yang diinginkan hati. Berjanjilah engkau akan mencintai firman. Engkau akan menerima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Tuhan, tambahkanlah iman kami Tuhan. Tambahkanlah iman seluruh jemaat-Mu. Biarlah iman kami bertumbuh Tuhan. Tuhan, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Kami berterima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu Tuhan. Mari semua tadakan tangan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Betapa Engkau dahsyat. Semua yang sakit, terimalah kesembuhan. Semua yang susah, terimalah iman. Terimalah pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tadakan